Katanya sih OP, tapi kalau susah gerak agak susah juga ya. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku di Mei Meikodesu. Ogenki desu ka? Anata? Hai semuanya, hari ini aku bakalan bahas tentang Kamen Rider episode 34. Siapa nih yang udah nungguin aku ngebahas ini? Oke, jadi episode ini kita bisa melihat untuk Overmouth lawan Bitterguff lagi nih ya. Jadi emang ternyata pas di episode sebelumnya Bitterguff belum selesai guys ya. Dan itu masih orang yang sama, yaitu Magen, bukan ganti orang juga. Oke, jadi sebelumnya aku udah sempet bikin preview tentang episode 34. Mari kita bahas apakah ada hal-hal yang benar atau yang salah dengan spekulasi aku di preview episode 34 kemarin ya. Episode kita bisa banget melihat epicnya ya, pukulan dari Overmouth ini ya, yang bener-bener bikin si Bitterguff ini tuh terlempar ke pental gitu ya guys ya. Nah terus setelah mengeluarkan pukulan itu, Soma pun langsung balik ke wujud semulanya, dan Gochizo-nya itu semuanya pada hilang guys ya. Jadi udah nggak ada tuh di Gochi Pot-nya. Jadi semua Gochizo yang tadinya masuk nih ya ke dalam Gochi Pot ternyata hilang semua. Jadi dia bener-bener ya kayak Gochizo pada umumnya, memang cuma satu kali pakai aja ya. Jadi dia kayak ada batasnya gitu ya. Jadi kalau misalkan mau pakai Gochi Pot lagi, itu harus ngumpulin banyak Gochizo. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah 100 Gochizo ya, banyak banget ya. Jadi untuk satu Gochi Pot itu memerlukan 100 Gochizo guys. Emang sebanyak itu, makanya kekuatannya OP banget, ya kan? Nah, permasalahannya di sini adalah ketika Soma balik ya, ternyata semua cemilan tuh habis dan dihabisi oleh kakek Dante. Aduh, ya nggak apa-apa deh ya, kan kakek Dante sudah merelakan gigi-giginya ya guys ya. Nggak apa-apa lah ya. Akhirnya Soma pun panik karena kenapa semua cemilan dia itu habis dan sudah hilang gitu kan. Ternyata yang makan itu adalah kakek Dante. Akhirnya Soma pun berangkat untuk mencari membeli cemilan-cemilan lainnya di toko cemilan nih ya. Nah tapi ternyata ya saat dia kembali semuanya itu udah pada menyiapkan supaya bikin cemilannya tuh bikin aja biar lebih hemat dan bisa dapat banyak kayak gitu ya. Dan semuanya tuh kayak bareng-bareng bikin cemilan-cemilan yang enak-enak semua. Dan di sini yang aku amazing adalah Sachika punya mesin bikin ini apa namanya, gulali. Ya ampun, aku kayak shock banget. Itu aku kayak pas nonton kayak wow, Sachika punya mesin gulali ini guys. Ya, di luar dari ada oven, penggorengan dan sebagainya, tiba-tiba ada keluar tuh di meja ya, gede banget tuh. Ya, mesin gulali gitu ya. Tapi emang kita sudah tidak heran ya, karena Sachika ini kan bisa dibilang apa aja ada gitu ya. Palu gada gitu kan. Ya, palu gada banget nih Sachika. Bahkan waktu itu gergaji aja pasin yang si Hanto sama Lakia yang kena lem itu, yang jadi satu tangannya, itu aja pengen digergaji kan sama Sachika. Aduh, Sachika ada aja deh alat-alatnya, lucu banget sih. Nah sampai akhirnya mereka bikin nih banyak banget cemilan-cemilan ya, yang bisa dimakan sama si Soma ya. Tapi mungkin bisa dibilang si Soma ini cuman bisa ngumpulin tuh akhirnya sampai 97. Nah pas dia makan terus-terusan lagi, itu tuh nggak bisa keluar lagi guys Gochizo-nya ya. Dia udah panik nih, karena kenapa nggak bisa ngeluarin Gochizo gitu. Kayaknya itu ada perasaan yang kayak mungkin Soma tidak merasa bahagia kali ya, atau tidak merasa rileks saat makannya, karena kan ya dipaksa ya guys ya. Ini kan jatuhnya dia makan cemilan ini kayak dipaksa ya. Bayangin aja mukbang sampai ngehasilin 100 Gochizo, berarti bahkan cemilannya seberapa banyak ya kan. Abis itu Sachika pun bilang gitu kan kayak sepertinya kamu hari ini belum pernah bilang yang kayak wah enak atau memuji makanan tersebut kayak gitu kan. Nah kalau dipikir-pikir lagi ya guys ya, kalau diomongin kayak gitu nih sama Sachika, jadinya kan kalau misalkan si Soma nyebut itu jadi kayak terpaksa nggak sih? Iya nggak sih? Jadi abis diomongin kayak gitu, si Soma tuh selalu bilang wah umai, wah enak, harus kayak gitu. Tapi itu belum keluar juga Gochizo-nya sampai akhirnya Soma itu makan crepes. Bacanya gimana guys? Ya itulah pokoknya. Sampai akhirnya dia makan crepes. Kayaknya Soma belum pernah nyoba kali ya makan crepes. Akhirnya dia kayak langsung
keluar animasi ke bahwa dia tuh senang dan dia kayak merasa anjay enak banget nih kayak gitu lagi, dengan natural tentunya ya, bukan yang kayak dibuat-buat seperti itu. Nah, karena momen itulah akhirnya Gochizo-nya 3 lagi keluar kayak gitu ya. Nah, sebenarnya ya pas selama proses si Soma ini makan ya, si Hanto sama si Lakia itu tuh mereka keluar udah pergi duluan dari tempat karena ada si Magen yang berulah lagi di tempat lain kayak gitu. Cuman baru Lakia sama Hanto yang menuju ke lokasi karena kan si Soma masih belum punya 100 Gochizo kan, belum bisa make si Gochi potnya kan, karena kosong kan Gochi potnya kayak gitu ya. Jadi akhirnya untuk yang menahan si Magen itu tuh si Lakia sama Lakia sama si Hanto, Fram sama si Valen kayak gitu ya. Di lain sisi kita juga diperlihatkan scene dimana Glota itu tuh lagi nyamperin si ini siapa namanya Lisel yang tunangannya si Jeb gitu ya, kayak dia nanya gitu kenapa dia deketin adiknya yang polos terus habis itu ngambil alih perusahaan gitu kan. Kayak si Glota tuh, si tante Glota ini emang punya perasaan yang kayak jengkel gitu ya, yang bener-bener kayak netting mulu deh, nggak kayak si Ranggo gitu. Ranggo tuh kayak yang pasrah-pasrahan aja gitu guys aku melihatnya ya. Tapi Glota tuh kayak tidak bisa menerima dan ini harus dipertanyakan dan harus disamperin orangnya gitu kan. Cegil ya. Nah akhirnya disamperin lagi lah nih sama si Jeb yang pakai tubuhnya Shita gitu. Sampai si Glota pun kaget dong ya kan, loh Shita gitu kan, ternyata itu pakai si aku nggak tahu namanya apa, apalah itu, punyanya Shita gitu ya. Ternyata bisa dipakai ya sama si Jeb gitu ya untuk ganti jadi Shita, ganti jadi Jeb lagi kayak gitu ya. Oke, scene beralih ya ke pertempuran Magen yang udah ketemu nih sama si Valen sama Fram ya kan. Nah Magen ini dia itu membawa senjata guys ya, senjata yang dikasih sama Nialf nih ya, itu modifannya si Nialf lah ya, karena mereka ini kan mau menghambat dulu kan sebelum si Magen ini nangkepin orang-orang lagi gitu kan, karena kan dia juga nyari Hitopres gitu kan. Sebenarnya sih kalau Magen lebih bukan nyari Hitopres ya, emang nyari buat manggil si Kamen Rider aja gitu loh. Dia tuh kayak nembakin gedung yang ada isi orang-orang tuh buat manggil Kamen Rider aja sih sebenarnya kayak gitu ya. Nah akhirnya ya udah nih 2 lawan 1 kan, si Magen lawan Fram sama Valen, dan pastinya mereka berdua pun kewalahan ya lawan si Magen ini atau si Bittergulf ini, karena emang Bittergulf ini kan OP ya guys ya, dia ini bener-bener udah OP banget gitu kan. Nah di tengah-tengah mereka lagi berantem gitu ya, tiba-tiba Soma datang nih karena tadi kan Gochizo-nya udah penuh ya, udah sampai 100 dan udah pada bisa masuk ke Gochi Pot kayak gitu ya. Soma pun tidak menunggu lama, dia langsung berubah menjadi Overgulf. Nah di sini ini kita tuh bener-bener ngeliat tentang kekuatan dari Overgulf ini tuh sebenarnya kayak gimana ya, dan se-OP apa untuk si Master Gulf ini ya. Dia itu bener-bener OP banget. Terus abis itu juga dia tuh kuat banget ya guys ya, dia itu kuat banget, serta dia juga bisa menangkas kayak serangan-serangan yang datang kepada dirinya. Minusnya adalah ini lambat banget. Jadi pas dia mau mukul ya keburu si Magen udah melengsoy gitu loh ya, sudah gitu, kayak nggak kena gitu loh rasanya loh ya. Kayak Bittergulf tuh kayak kayak bisa mempermainkan si Overgulf gitu, kayak nggak kena kayak gitu, saking lambatnya si Overgulf ini guys. Walaupun kekuatan itu mantep banget ya, kekuatannya ya bayangin aja dari 100 Gochizo gitu kan ya, tapi nggak bisa cepet ngelawannya gitu, jalan aja tuh lama banget, slow motion banget gitu ya. Terus ada scene yang paling aku suka, itu lucu banget. Pas yang si Fram itu bilang kayak kita harus membantunya gitu kan, kita harus menangkap
si Bitterguff kayak gitu kan. Ya awalnya kan si Fram yang bilang kan kayak kita harus menangkapnya, kita harus membantunya. Akhirnya sama Fram sama Valen pun nangkep kan si Bitterguff nih kan. Dan itu scene itu tuh lucu banget bagi aku, kayak apa ya, kiri kanan megangin nih, itu si Bitterguff udah dipakein donat terus dipegangin kiri kanan gitu kan. Terus habis itu kayak digotong gitu loh kayak didorong gitu, kayak dibawa gitu, kucuk. Habis itu bilang Soma ayo buruan. Itu lucu banget, gak tau kenapa aku kayak lucu banget ngeliat scene itu. Ada gak sih yang sama kayak aku ngeliat scene itu tuh kayak lucu banget ya. Terus habis itu pas si Soma-nya mau nyerang gitu ya si Bitterguff ini punya perlawanan gitu kan. Untungnya ya tetap kena nih sama si Soma gitu kan. Jadi pas lagi lompat kena pukul, pum gitu guys. Dan itu pukulannya itu tuh bener-bener epic banget, animasinya juga cakep banget ya, itu bener-bener bagus banget. Nah setelah pukulan itu terjadi, ya betul sekali, Gochipotnya sudah kembali kosong ya. Jadi udah abis deh, udah selesai deh. Jadi yang tadi dia mukbang tuh ya 100 sampai bikin 100 Gochizo, entah seberapa banyak cemilan itu udah hilang guys. Dan akhirnya mereka bertiga pun mengevakuasi untuk orang-orang yang ada di gedung, karena gedungnya tadi kan diserang ya sama Magen kayak gitu. Nah sekarang kita beralih nih ke scene-nya si Kakek Dante guys ya. Nah di scene Kakek Dante ini, Kakek Dante itu selalu membuat bertanya-tanya loh ya. Dari episode-episode lalu ya, yang kita kira Kakek Dante tuh bakalan diserang sama Nielf, gak taunya dia mengorbankan gigi-giginya untuk Gochipot gitu kan, sakitnya. Nah sekarang Kakek Dante ini kayak apa ya, kayak lagi makan cemilan, terus habis itu tiba-tiba kayak langsung gitu loh. Kayak aku nggak tahu deh, apakah dia sakit, apakah dia pingsan, apakah dia kekenyangan, atau ternyata dia meninggoy. Kita nggak pernah tahu nih. Soalnya aku pengen netting gitu ya ke Kakek Dante, apalagi ada kata-kata sekarang mereka bisa tanpa aku kayak gitu-gitu. Kayak aduh pengen netting tapi ini Kakek Dante gitu. Kayak udah netting udah paling takut, kita udah memikirkan yang takut-takut, tapi ternyata nggak apa-apa gitu. Jadi bingung banget gitu, takut banget ini Kakek Dante kenapa gitu. Apalagi kan mengingat untuk gigi-giginya tuh udah dipakai buat Gochipot ya, salah satu. Padahal gigi itu kan bisa dibilang organ dari Granut juga gitu kan sebenarnya gitu. Semoga aja ini Kakek Dante tuh cuma lagi overthinking, atau enggak lagi capek, atau enggak kekenyangan gitu aja ya guys ya. Semoga tidak kenapa-napa dengan Kakek Dante ya guys ya. Kalau menurut kalian Kakek Dante bakalan kenapa nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, abis itu scene ini berlanjut juga nih ke bagian ya, ini tentang internalnya dari Stomach Inc. ya, dimana Bapak Presiden ya dia ini nyamperin untuk si Rengo, Glota, Nielf ya, terus ada Lisel juga sama ada Jeb juga. Dimana ya dia ini ngumumin nih mau menyampaikan hal yang penting ya. Jadi hal yang penting, Nielf bakalan jadi pengembang teknologi langsung di bawah Bapak Presiden kayak gitu ya. Dan Nielf ini bisa dibilang jatuhnya berkhianat lah ya sama si Rengo sama si Glota ya. Dan jawaban Nielf apa? Ya karena kata dia ya penelitian aku kan butuh dana yang besar. Ya, terus habis itu ya Bapak Presiden ini juga kayak sudah mengetahui nih dampak dari si cemilan kegelapan ini kan kayak gimana gitu kan. Bahkan sampai seorang Magen pun itu bisa ngerelain nyawanya dia demi cemilan ini gitu kan. Akhirnya Bapak Presiden ini minta untuk 10 juta cemilan ya. Dia mau order 10 juta cemilan. Berarti kan butuh hitopres yang sangat amat banyak kan. Pusing gak tuh kepalanya si Ranggo? Ya, akhirnya apa? Ya, akhirnya Ranggo turun tangan ke dunia manusia. Ranggo yang memburu sendiri manusia untuk dijadikan hitopres. Gitu guys ya. Nah ini nih Ranggo sudah masuk ke dunia manusia. Artinya apa? Artinya bakalan ketemu sama Soma, sama Lakia, sama si Hanto juga gitu kan. Kira-kira pertarungan mereka kayak gimana ya? Mengingat nih Ranggo itu kan salah satu ketua Stomach dulu ya kan. Jadi bisa dibilang semacam bos juga gitu kan pada masanya sih. Tapi tetap aja pasti kuat gak sih? Jadi penasaran banget deh, karena pasti kan
kan bakalan berantem nih ketemu sama Soma dan kawan-kawannya. Menurut kalian episode 35 bakalan seru banget ya sih? Kayaknya aku menunggu banget ya episode 35 ini, karena bisa melihat si Ranggo nih akhirnya. Kalau kata orang-orang yang nonton live aku ya, kalau kata yang lain tuh supaya si Ranggo ini nggak cuman ngomong nani gitu terus. Emang iya ya Ranggo selalu ngomong nani guys. Itu dia video dari aku. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah nonton sampai habis ya. Menurut kalian gimana untuk episode 34 dari Gav ini? Coba tulis di kolom komentar untuk rating di episode 34 ini ya. Dan kira-kira untuk episode 35 nanti bakalan kayak gimana ya? Kalau kalian punya teori-teori boleh banget tulis di kolom komentar. By the way, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Untuk yang belum subscribe, buruan di subscribe ya guys ya. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya juga, supaya kalau aku ada update video baru ataupun aku live YouTube,